saya Frit Alorboy akan deklarasi Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Saya mau lihat Prabowo itu punya pasukan tidak. Jadi saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Karena itu, saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Kita, Anda semua sehat walafiat atau tanpa puyeng melihat negara dan bangsa ini? Kalau puyengnya saya kira sudah lama ya Anda semua. Tapi pokoknya kita mesti omongin terus ya soal ya, sekarang ini karena ya saya kira salah satu kontribusi kita itu untuk terus speak up ya. Jangan pernah diam ketika kita melihat sebuah kezaliman yang ada di depan mata kita, karena minimal kita kalau udah ngomong itu kita nggak masuk kelompok yang disebut sebagai iman yang lemah ya Mbak Agi ya. Kalau diem aja cuma aja itu Anda speak up dengan kami ngobrol, Anda juga tulis di komentar-komentar di grup-grup dan sebagainya, itu bagian dari kontribusi kita. Nanti kalau kita ditanya ketika kita nanti sudah ada di sana, kita udah bilang ini yang bisa kita lakukan dulu kontra bangsa. Kita tidak tinggal diam dan kita pengen tentu saja bangsa dan negara ini semakin baik lah. Kalau kita yang sekarang ini yang saya nggak ngomong yang tua-tua ya, kita yang sekarang tidak mengalami lagi mungkin era yang disebut sebagai Indonesia emas. Ini beda dengan terminologi yang sering diomongin Jokowi dan pemerintah. Itu setidaknya nanti anak keturunan kita bisa menikmatilah situasi yang lebih bagus gitu ya. Karena itu mari kita obrolin situasi hari ini dalam program Off the Record bersama kami, saya Hersu Benarif dan saya Agi Beta. Senang sekali menjumpai teman-teman. Tentunya nih teman-teman On the Record sedang dalam suasana bergembira juga ya melihat situasi saat ini. Ya tapi mereka senang tapi yang sana senep Mbak Agi, persoalannya kan ya. Enggak cuman senep, mereka emosi, marah-marah, teriak-teriak begitu ya. Padahal sebelumnya tuh ngeledek-ngeledeknya minta ampun. Saya udah bisa ketika Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu ditangkap begitu ya dengan cara-cara yang kalau kita bisa katakan itu sadis dan brutal sih ya cara penangkapannya. Kita bisa bayangkan mereka bukan yang berempati atau kasihan atau apa. Jangankan seperti itu, mereka malah justru bersorak-sorai kan Mas Hersu. Langsung muncul itu ada di TV-TV, di ini mereka berkomentar di podcastnya mereka masing-masing juga mengatakan mereka sangat bergembira, terus mereka juga menginginkan supaya segeralah itu diadili dan segera dijebloskan ke penjara. Jadi apalagi ketika kemudian ada di rumah sakit, dibantarkan di rumah sakit begitu, mereka menginginkan agar itu segera keluar, itu pura-pura saja, itu orang sehat-sehat saja apa dan sebagainya lah komentar. Tapi sekarang dalam waktu beberapa jam saja kemudian itu semua berbalik dengan sangat ya 180 derajat gitu ya. Dan itu kebrutalan itu kemudian menjadi berbalik kepada mereka. Yang kita lihat sekarang ini Mas Hersu, suasananya di pihak Termul, kubu Jokowi ini sangat-sangat gundah gulana, luar biasa. Bahkan ada relawannya begitu yang langsung membuat unggahan bahwa ya dari dulu memang mereka sudah mengatakan bahwa mereka mendukung Gibran, kan sering sekali keceplosan. Walaupun Pak Jokowi mengatakan 2 periode Prabowo Gibran, tapi seringkali para relawan itu mengatakan bahwa sebenarnya tujuannya adalah Gibran untuk 2029. Jadi kalau seandainya Gibran tidak diajak Pak Prabowo, maka kemudian Gibran itu yang akan melawan Prabowo pada 2029. Itu impiannya mereka. Saya kira kalau kita mau lihat sikap Pak Jokowi itu kita baca saja para relawannya itu ya Mbak Agi ya. Karena kalau Pak Jokowi kan responnya seperti yang kita baca katanya ya itu diserahkan saja kepada keputusan kejaksaan normatif nanti dia akan mengikuti proses hukum, dan kalau dia nanti diminta hadir di pengadilan kan dia menyatakan dia akan siap hadir. Selamat siang Pak Jokowi. Itu aja ya. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu gimana tanggapannya Pak?
itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tapi kalau kita lihat dari para pendukungnya yang Mbak Agi dan teman-teman sering menyebutnya sebagai termul, gitu ya, itu mereka kelihatan sekali marahnya, dan pola semacam ini kan terlihat juga ketika waktu Pak Yusuf Kalla ya, waktu itu yang Mbak Agi yang kemudian Betul. menjadikan rebrandingnya PSI jadi berantakan, itu kan yang Pak Jokowi ketika itu tanya ya dia menjawabnya normatif juga, tapi begitu kita lihat respon dari para pendukungnya terutama PSI, ya kita tahu itulah sebenarnya sikap resmi dari Pak Jokowi. Nah dalam hal ini, dalam kasus kali ini juga itu kita melihat ya kalau Pak Jokowi memberikan sikapnya normatif tapi tidak seperti itu. Jadi ini ada panggung depan dan panggung belakang yang berbeda. Dan satu hal lagi, ini semakin mengkonfirmasi bahwa satu, memang Pak Jokowi masih punya pengaruh yang cukup kuat di pemerintahan, terutama di kepolisian. Tetapi yang kedua yang saya kira juga cukup menarik adalah memang semakin jauh ini bersimpang jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena dalam kasus-kasus semacam ini Pak Prabowo pasti tidak menginginkan, seperti kita berkali-kali sampaikan, Pak Prabowo pasti tidak menginginkan soal ini. Tapi Pak Prabowo itu kan tidak ingin mereka dikriminalisasi, tapi juga maunya ya jangan terus dipersoalkan lah ijazahnya Pak Jokowi itu, karena kan sudah tidak jadi presiden, mikul dhuwur mendem jero gitu kalau Pak Prabowo maunya kan seperti itu. Ini memang agak susah situasinya semacam itu, tapi kan sebenarnya nggak berlebihan juga sih kalau kemudian pendukungnya Pak Jokowi itu marah kepada Pak Prabowo, karena kan sempat terucap itu secara tersirat dari Dr. Tifa yang menyatakan bahwa dia percaya bahwa tidak ditahannya itu bukan semata-mata karena permohonan dari keluarga dan kemudian ada jaminan dari pengacara mereka tidak akan balikan diri mengulang perbuatan kembali. Tetapi ada andil dari Presiden Prabowo, makanya baik Roy Suryo maupun Tifa menyatakan terima kasih kepada Pak Prabowo. Dan yang menarik juga kan Adi Darmawan ketika jumpa pers itu kan bawa nama Sufmi Dasko Ahmad, ya sampai beberapa kali disebut nama Sufmi Dasko Ahmad, dan kita tahu Sufmi Dasko Ahmad itu waktu itu, nah ini kaitannya dengan Pak Jokowi, dalam kasus Tom Lembong dan Hasto itu kan dia yang punya andil besar. Berperan. Ya, berperan besar dalam soal itu, dan dalam posisi dia sebagai wakil ketua DPR menyetujui keputusan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Saya kira itu konteksnya mungkin banyak orang, kenapa kok Sufmi Dasko dibawa-bawa oleh Adi Darmawan? Konteksnya saya kira itu, dan saya sendiri sebenarnya sudah baca itu banyak sekali komentar di Heri Subeno Point yang menyatakan ini nanti pasti skenario-nya seperti itulah. Kalau ini kan dipastikan ini akan ke pengadilan kasus ini Mbak Agi ya. Dan betul. Dan Mahkamah Kasus Agung hukum tetap berlanjut. Mahkamah Agung sudah menentukan bahwa yang akan menangani persidangannya adalah Pengadilan Jakarta Timur. Ini juga menarik. Kenapa dilimpahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kok kemudian dialih di Jakarta Timur? Dialihkan ke Jakarta Timur. Ada apa ini? Ini sangat menarik kok dipilihnya seperti itu. Jadi artinya kasus ini nanti dipastikan akan bergulir ke pengadilan karena alasannya seperti dikatakan kepala pengadilan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena supaya memberikan kepastian hukum. Tetapi kalau kita lihat tarik menarik politiknya bisa jadi juga nggak segera itu loh pengadilan dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin bisa panjang juga seperti kasus di kepolisian. Kepolisian ini kan laporan Pak Jokowi bulan April tahun 2025 kan Mbak Agi ya. Betul. Jadi dan sekarang baru dilimpahkan ke kejaksaan, berarti udah seberapa? 1 tahun 2 bulan itu Mbak Agi. Iya. Bisa jadi semacam itu juga karena kita melihat konstruksi hukumnya yang kita dengar itu bukan lagi soal ijazah tapi lebih pada fitnah kan Mbak Agi ya, dan pencemaran nama baik. Ya gitu. Jadi dari sini pun kita tahu bahwa konstruksi hukumnya berarti Pak Jokowi juga nggak harus hadir kalau soal itu kan bisa aja diwakil. Iya, kalau seandainya untuk diskenariokan untuk menyelamatkan kedua belah pihak begitu dan Pak Jokowi juga tidak kehilangan muka begitu. Jadi ya mungkin di deponering ya kan memiliki bisa bahkan SP3 untuk ini Mbak. Ya, bisa juga SP3 penuntutan surat perintah penghentian penuntutan bisa kan di kejaksaan juga
Kalau dilakukan sudah lagi. sampai ke kejaksaan, maka Yes, mereka memiliki hak untuk itu demi kepentingan yang lebih besar, kurang lebih ya. demikian gitu ya. Jadi saya kira itu ya anunya bingkai besarnya itu kenapa kemudian Mhm. kok ngamuk-ngamuk nggak karuan itu karena mereka merasa sudah bisa mengendalikan institusi kepolisian dalam hal ini bisa memerintahkan penangkapan dan kemudian rencananya mau ditahan. Sebenarnya kan mau ditahan juga Mhm. itu apa Iya. Tifa dan Roy, tapi kan pengakuan Dokter Tifa terjadi debat yang cukup panjang dan akhirnya mereka tidak jadi Betul. ditahan dan akhirnya pagi ternyata jadi tidak tadinya kan hari malam Seninnya itu mereka atau hari Ahadnya itu mereka akan ditahan dulu dipindahkan ke tahanan rutan Polda Metro Mhm. Jaya baru paginya dibawa ke kejaksaan. Tapi kemarin ternyata Kejaksaan, tidak. betul. Mereka dari rumah sakit kemudian langsung dibawa ke Suntar ke Polda Metro Jaya baru kemudian dilimpahkan ke Mhm. ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Nah, kita ngomong petanya, Mbak. Yang paling banyak disoroti kan Ade Darmawan, tapi kan bukan dia sendiri aja yang teriak-teriak, Mbak Agi. Betul. Jadi Ade Darmawan ini kalau kita melihat kata-katanya Mas Hersu, ini jelas dia tidak mungkin berani mengatakan hal seperti itu kalau Hmm. seandainya ini memang sebelumnya tidak ada rembukan di antara para termul atau bahkan rembukan dengan Pak Jokowi sendiri. Karena ini akan menjadi blunder besar pernyataan Ade Darmawan yang mengatakan ya Roy Suryo sekalian saja diangkat menjadi menteri begitu kan. Mm-mm. Coba kita simak pernyataannya, yaitu kami mohon juga untuk orang kuat di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Siapa Mm-mm. yang bisa mengangkat menjadi menterinya? Hanya presiden. Iya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cerminan Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapatkan posisi menteri. Begitu kata dia. Dan dia tambahi, ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo, monggo. Silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat itu, Pak? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ya, orang kuat itu. Ya. Kan bisa dari sini nggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Mm-mm. Jadi Iya, seolah-olah seperti Ya, dia ultimatum udah Prabowo. ya, dan dia saya kira mungkin dia dapat bocoran bahwa ada peran dari Pak Prabowo dalam hal ini dan kita percaya itu ada Jelas. itu saya kira kalau lihat polanya yang seperti saya ceritakan tadi pasti ada andil Pak Prabowo seperti katakan Ibu Tifa itu kita percaya itu. Tapi kalau Iya, kemudian betul. dia berani menyerang Pak Prabowo, nah itu yang saya kira pasti tidak akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan begitu ya. Sama dengan ketika para pendukungnya menyerang Pak Yusuf Kalla kan juga tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini kalau orang Tidak dilakukan Pak Jokowi, tapi atas pengetahuan Pak ya Jokowi itu atau apa ya, bahkan istilahnya orang mungkin Jawa apa nabok ya nyilih tangan gitu ya Mbak Agi ya. nyampuk nyilih tangan begitu Atau ya, ya memukul orang lain dengan meminjam memukul. tangan orang lain gitu ya. Ya. Iya, jadi pukulannya tidak langsung dari Pak Jokowi, tapi dari orang-orangnya. Dan kalau saya melihat sekarang ini, Ade Darmawan ini, Mas Hersu, misalnya di Okezone atau iNews begitu, sudah disebutnya sebagai kuasa hukum Jokowi. Jadi Oh, kalau sebelumnya kan kita melihatnya penasehat hukum atau pengacara atau lawyer dari Pak Jokowi ini kan apa namanya dari Oto Hasibuan kantor hukum Oto ya, tapi walaupun Pak Oto karena dia menjadi wamen ya, jadi yang menangani ini adalah Yakub Hasibuan anaknya dan kemudian juga ada siapa Mas Hersul Irfan siapa itu yang oh ada ya. di Yakub Irfan atau YB Irfan ya JB di Irfan, ya Mm, JB Irfan itu yang menangani kasus CLS mm, di Solo begitu dan ada beberapa yang lainnya Rifai Kusumanegara dan sebagainya. Kalau kita lihatnya kan itu ya tadinya, mm. dan kemudian Ade Darmawan ini juga sering diledek begitu, diolok-olok oleh Roy Suryo. Begitu juga dengan Andi Aswan. Nah, Anda ini siapa? Pradi Bersatu,
Pradi Bersatu memang statusnya sebagai pengacara, tapi selama ini kita tidak mengenal sebagai pengacara Jokowi. Tapi saya lihat ini di berita di iNews, begitu juga di OK Zone sudah disebutnya sebagai kuasa hukum Jokowi. Sementara kita tahu iNews TV begitu sering kali mengundang Ade Darmawan ini begitu yang Iya, iya. tentunya dia lebih tahu status Ade Darmawan saat ini. Ya, Jadi ya kalau seandainya Ade Darmawan mengatakan itu mungkin kita tidak bisa menyebutnya sebagai relawan lagi atau sebagai selama ini kan seolah sebagai jubir. Kenapa kita kita juga melihat Ade Darmawan ini menjadi jubirnya Jokowi? Karena kalau seandainya tidak pasti akan ditegur. Jokowi pasti ya, keberatan ya, ya. Oke. dia menjadi jubir gitu. Tapi saya sendiri agak bertanya-tanya dia ini siapa ya sebelumnya, kan orang ini nggak cukup nggak dikenal lah. Kalau toh dia Memang pengacara Mas Hirsu. memang pengacara dia ya, karena Iya, oke iya. sama seperti Andi Aswan dan sebagainya kan kita tadinya nggak terlalu kenal siapa mereka. Andi Aswan bukan pengacara, Iya. dia termasuk yang kutu loncat ya, dulu pernah menjadi caleg dari Nasdem, dia pernah juga ada di Hanura begitu. Oh, Jadi memang dia lompat sana lompat sini begitu. Mungkin oke. Oke, kalau dia memang pengacara ya, karena saya sering cuma membaca aja di kalangan netizen Dialog kok sebutnya dipanggilnya kok Gogon gitu mereka nyebutnya. mungkin karena begitu. rambutnya seperti Gogon ya. Oh itu sebenarnya. Oh jadi dia Iya, memang pengacara Pradi. Oh Pradi ini soalnya banyak sih ya, nggak hanya satu ya. betul, ada banyak. Ya ya. Oke. Jadi Iya. kemudian mereka yang Pradi Bersatu ini adalah mereka yang secara afiliasi politik itu lebih mendukung pada Pak Joko Widodo gitu Pendukung kira-kira dari ya. Jokowi, betul. Ya. Iya. Nah, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Ade Darmawan yang sekarang sudah disebut oleh media sebagai kuasa hukum dari Jokowi, ya ini berarti suaranya Jokowi, begitu kan? Jadi tidak mungkin juga dia akan suaranya bertentangan dengan Jokowi. Kalau tadi dia mengatakan bahwa sekalian saja orang kuat di belakang Roy Suryo itu mengangkat Roy Suryo sebagai menteri yang dia sebut sebagai tukang fitnah, tukang apa dan sebagainya itu kemudian biar orang-orang tahu bahwa menterinya adalah orang yang dengan kapasitas seperti itu begitu. Ini saking sudah gundah gulana, kecewa dan sebagainya. Jadinya apa yang dikatakan itu banyak keceplosannya kalau saya lihat sih Mas Hirsu. Karena orang kemudian langsung tahu itu adalah buah pikir dari Pak Jokowi begitu ya. Dan sebelumnya mungkin dia juga ini sebagai respon atas pernyataan Dr. Tifa tadi dikatakan oleh Mas Hersu yang mengatakan bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini begitu. Dari situ saja kemudian kita bisa menerka begitu ya jalan pikiran dari Dr. Tifa dan iya, Dokter Tifa ini ya kalau kita mendengar bisik-bisik juga memang pernah mendapatkan pesan dari orang Prabowo lah kurang lebih begitu ya, Mas Hersu. Jadi walaupun dia tidak mengungkap itu karena itu mungkin sudah berjanji tidak akan menjadi sebuah rahasia, tapi di antara kalangan media begitu juga sudah mengetahui bahwa memang ada pesan begitu ya, mungkin pesan supaya tidak terlalu sebetulnya pesannya sebelumnya itu mungkin supaya tidak terlalu berpolemik begitu. Tapi kan ini memang Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya dan malah makin brutal dengan termulnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik juga Mas Hersu selain dari Ade Darmawan ini adalah termulnya yang lain. Yang sekarang sebetulnya sudah berstatus sebagai pengacara yaitu Fritz Alorboy. Siapa nih? Mas Hersu masih ingat? Fritz Alorboy ini adalah dulu pendukung garis kerasnya Jokowi pada saat periode pertama dulu dan kemudian dia sempat juga menjadi pendukung Anies pada tahun 2024 kemarin rupanya berbalik begitu ya, saya tidak tahu kenapa. Agak aneh sih dari pendukung Jokowi ke pendukung Anies itu agak aneh. Agak aneh, betul. Nah, terus kemudian sesudah sesudah Anies kalah, dia kemudian berubah menjadi pendukung Jokowi Gibran. Gitu. Jadi dan ini Kembali adalah ke setelan pendukung awal, ya. Kembali ke setelan awal. Dan kalau kita melihat Fritz ini, Mas Hersu, cara mendukungnya agak brutal. Dia ini yang pernah datang ke acara rakyat bersuaranya iNews yang dipandu oleh Aiman dan kemudian tampil ke depan begitu ya. Dan ternyata malah berbuah olok-olok ketika itu dan kemudian dia disuruh turun dan oleh petugas keamanan dikeluarkan dari acara tersebut begitu. Karena apa yang dia nyatakan itu tidak sesuai dengan pernyataannya. Dan dia ini kalau Mas Hersu masih ingat pada tahun 2025 yang lalu ini pernah ada sebuah video di mana situ ada sebuah rapat yang mereka akan mereka rapat untuk menghadapi
acara di iNews dan juga acara-acara yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya. Dan di situ ada Arianto Sutadi, ini penasehat Kapolri yang sering tampil juga Oh ya, membela yang waktu itu Jokowi. rame itu ya, Kasih kita Mas ya Hersey. ya 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 Ada ya. Ade Armando, Hmm. kemudian ada para YouTuber Nusantara, dan kemudian ada Fritz Alorboy. Jadi kalau seandainya Fritz Alorboy ini sekarang terlihat mencak-mencak, sangat-sangat marah, dan kemudian misalnya ada jawaban bahwa dia bukan pendukung Jokowi. Ini dia berkali-kali itu sowan ke Jokowi, dan kemudian juga salah satu mungkin beberapa bulan yang lalu setelah sowan dia mengatakan membentuk sebuah relawan baru begitu Apa yang untuk namanya? mendukung Gibran, Hmm. untuk mensosialisasikan Gibran. Dan sekarang ini dengan hasil dari pernyataan atau keputusan dari Kejaksaan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditangguhkan penahanannya, ini betul-betul marahnya minta ampun, dan kemudian Hmm. mengatakan bahwa akan mendukung Gibran maju pada tahun 2029 melawan Prabowo. Nah, Sekarang apakah ini, ini sekarang ini sekarang dia, ini? ngomong begitu. Sekarang. Oh, Iya, setelah Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangguhkan penahanannya ini, gitu ya. betul. Oke. Jadi merupakan tanggapan dari penangguhan penahanan Hmm. dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, betul-betul marah, begitu kecewa Mas Hersu, dan kemudian mengunggah di berbagai media sosialnya. Mm-mm. Fitz Alorboy ini cukup populer ya, cukup populer karena dia memang dia pernah mendapatkan, ini agak kontroversial, pernah Oh, mendapatkan populer karena apa, kontroversi ya. karena kontroversi, Hmm. ya. Karena pernah mendapatkan LPDP kalau tidak salah beasiswa itu, dan kemudian terakhir dia berbalik dari sebelumnya belajar di jurusan apa saya lupa begitu, dan kemudian terakhir dia mendaftarkan diri lagi menjadi mahasiswa hukum, dan sekarang rupanya sudah selesai dan dia Hukumnya menjadi LPDP ini tenaga dia di kesehatan dalam negeri atau di luar negeri dia? di dalam negeri. Oh, oke. Iya. Jadi beasiswa dari pemerintah di dalam negeri gitu ya. Betul, betul. Jadi sekarang dia Dan menyandang gelar sarjana hukum gitu. betul, sekarang katanya sudah menyandang gelar sarjana hukum, karena di Facebooknya juga dia menyatakan sudah menjadi pengacara lah sekarang ini. Oh. Dan coba kita dengarkan, coba Mas Hersu, pernyataan dari Fritz ini, salah satu pendukung Jokowi yang dia ini juga sangat aktif bertemu dengan Jokowi, jadi bukan pendukung ecek-ecek ya, seperti misalnya Lebaran dan sebagainya. Di situ ada Ade Darmawan, di situ ada Ari, siapa Mas Hersu, mantan Menteri ini Projo, Oh, Ari Budi. Hmm. Ari Budi, dan Budi Ari atau kemudian Ari Budi? Budi Ari. Budi Budi Ari. Ari. Ya. Ada Budi Ari, dan juga ada Andi Aswan, ada Ade Darmawan dan sebagainya. Pada saat Lebaran bersama Jokowi itu cukup meriah karena semua termul itu ngumpul, dan termasuk juga Fritz Alorboy. Coba kita lihat bagaimana bentuk kemarahannya. Dukung militan Pak Jokowi. Dari komentar si Tifa, saya mengatakan dengan tegas, Pak Prabowo berkhianat kepada Pak Jokowi. Ya, tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat. Ini bukti bahwa yang berkhianat, yang sepakat setuju atas penangguhan Roy Suryo dan Tifa adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Kejaksaan. Jadi yang berkhianat atas ijazah ini berarti selama ini yang bermain di belakang adalah Pak Prabowo juga termasuk. Berarti yang selama ini bermain atas ijazah Pak Jokowi lama banget ini adalah Kejaksaan dan Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya mau bilang begini, Pak Presiden Prabowo itu bisa menang karena Pak Joko Widodo. Tapi hari ini kita mendengar secara langsung bahwa si Tifa sendiri bicara bahwa ini ada keterlibatan ataukah andil itu ikut itu terlibat dalam persoalan ini sehingga ia bisa ditangguhkan. Ia bisa ditangguhkan sama Roy Suryo ditangguhkan. Ini fakta bahwa di balik belakang berkhianat. Apakah kalian masih ingin pilih Pak Prabowo? Saya sudah siap deklarasi Gibran maju presiden 2029 melawan Pak Prabowo. Ya,
Iya, Jadi sudah nggak terkontrol lagi. Jadi iya. sudah hampir sama sebetulnya, hampir sama seperti Ade Darmawan, cuman yang ini lebih lebih jelas begitu ya. Bagaimana dia menginginkan supaya Prabowo itu dia betul marah kepada Prabowo dan kemudian Gibran ini akan menghadapi Prabowo pada tahun 2029 karena dianggap Prabowo sebagai pengkhianat gitu. Bagus dong kalau seperti itu ya. Karena saya kira Pak Jokowi sendiri kendati berkali-kali menyatakan kepada para relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2029, saya kira Pak Jokowi menghadapi suatu realitas bahwa itu nggak mungkin. Itu beda sekali dengan pada Pilpres 2024 kemarin ketika masih jadi presiden dan bisa memaksakan itu. Karena dari internal Gerindra sendiri, kan perbincangan kita dengan beberapa teman Gerindra kan sebenarnya mereka sendiri juga merasa sangat terganggu sebenarnya dengan apa kehadirannya Pak Jokowi itu, karena bagaimanapun itu kan merusak citranya Pak Prabowo gitu, karena Betul. banyak orang yang tadinya kasus ini kenapa kalau tidak direspon dengan cepat seperti sekarang ini itu gelombang kemarahan terhadap pemerintahan itu makin berat situasinya Mbak Agi ya. Pasti, sangat betul. Karena ketidakadilan ditampakkan dengan sangat nyata ya. Iya, Dan iya. kalau kita melihat situasi saat ini, kita melihat ini sebagai sebuah bentuk karma atau tidak sih Mas Hersu? Walaupun menurut agama kita tidak, dalam Islam tidak mengenal karma ya, tapi Ya, seringkali sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain itu kemudian yes. berbalik kepada diri kita sendiri. Iya. Apa maksudnya Mbak Gita? Kalau saya justru melihatnya begini ya, ini kita mesti perlu fair karena di media sosial kan kemudian juga banyak yang membandingkan dengan kasusnya Sylvester Matutina ya. Bahkan kalau kasus Rasman Arif saya tidak tahu, saya nggak ngikuti kasusnya. Tapi kalau Sylvester Matutina itu bukan lagi dia tersangka kan, kalau dia sudah inkrah kan, hukumannya sudah Betul. dan sampai sekarang pun tidak juga ditangkap juga oleh kejaksaan, ya kejaksaan, dan itu nggak menganggap mereka bahwa itu bukan soal pelanggaran hukum, bukan soal ketidakadilan, kok itu nggak itu kan di depan mata mereka ya, dan itu bagian dari mereka nggak pernah persoalkan. Sementara soal Roy Suryo dan Dr. Tiffany kan masih debatable. Apalagi kan kita mendapat penjelasan dari pengacaranya Abdul Ghafur Sengaji bahwa yang diterima itu laporan ini nanti dalam dakwaan itu laporannya Pak Jokowi yang lain. Ada beberapa yang lain ditolak. Ditolak Betul. semua ya. Dan kalau kita mendengar penjelasan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memang pasal-pasalnya itu menunjukkan bahwa itu pasal laporan dari Pak Jokowi, bukan pasal laporan yang lain gitu. Nah, ya ini karma yang Mbak Agi yang maksud yang mana ini? Yang coba saya memakai mulut dari netizen ya Mas Hersu. Ini ada Maharaja Asril. Dia mengatakan seperti ini. Politik itu dinamis, Bung. Ini ada dia berkomen di unggahannya Fritz Alorboy tadi. Dulu Pak Prabowo menyelamatkan Pak Jokowi juga sehingga masuk dalam pemerintahan melalui Partai Gerindra. Ya, Pak Prabowo kan mendukung Jokowi dulu. Dan sekarang Pak Prabowo pegang kendali, Adinda Fritz. Apa bedanya? Pak Jokowi juga khianati PDIP. Minta 3 periode nggak dikasih, jadi pengkhianat dan kemudian meninggalkan atau sebenarnya tidak meninggalkan tapi dipecat oleh PDIP ya. Jadi ya memang seperti itulah politik begitu. Suatu saat kita menang, suatu saat kita turun, suatu saat kita naik lagi, dan entah apa yang di depan nantinya kan seperti itu Mas Hersu. Tapi Jadi Pak Prabowo saya kira nggak sevulgar Pak Jokowi dan PDIP deh, dan sangat, itu pun iya. masih berupa indikasi-indikasi lah ya, belum terjadi yang seperti pengkhianatan seperti itu, belum terjadi gitu loh. Iya, tapi kalau kita melihat petanya, kita tahu dan banyak memang yang sudah menduga sebelumnya, jangan-jangan nih oleh kejaksaan dilepaskan, dan kemudian banyak sekali yang taruhan Mas Hersu yang mengatakan sepertinya 70% diterima, 80% diterima penahanan tersebut karena kejaksaan ini nggak mau blunder dan kejaksaan ini kan nurut kepada Pak Prabowo. Iya, Dan kemudian Pak Prabowo dalam jejaknya pernah membebaskan pernah memberikan abolisi dan juga amnesti begitu kepada Tom Lembong dan juga kepada Hasto, yang dimana kasusnya lebih banyak bernuansa politiknya ketimbang ada kerugian negara di situ. Kasus Hasto, walaupun Hasto memang kemudian memberikan biaya begitu ya pada kasus Harun Masiku misalnya, tapi itu uang pribadi dan tidak ada hubungannya dengan uang negara di situ begitu. Suap ya, Dan bukan gratifikasi kasus ya, suap. bukan korupsi Betul, itu atau ya. gratifikasi, betul. Dan sebetulnya kalau KPK itu kan menangani lebih banyak kasus-kasus yang merugikan negara dan kemudian mengembalikan uang
itu kepada negara. Sementara kalau Hasto itu lebih dikejar, Hasto memberikan berapa? Kurang lebih 600 juta kalau tidak salah ketika itu ya, yang uang nominal yang muncul di pengadilan, dan kemudian juga dikejar ini uang dari mana? Uang Hasto sendiri atau pemberian siapa? Yang kemudian dari pihak PDIP merasa itu menyasar kepada Megawati, yang sebetulnya yang ditarget adalah Megawati, kan seperti itu. Jadi Pak Prabowo kemudian ketika menjadi presiden mungkin menyadari bahwa ini lebih banyak nuansa politisnya, kemudian maka memberikan abolisi dan amnesti begitu kepada keduanya. Jadi dalam hal ini mungkin juga kalau dalam kasus penahanan, walaupun nanti proses hukumnya tetap berjalan, tapi dalam kasus penahanan ini kita lihat juga mungkin yang hampir sama, kasus Fathia dan Haris Azhar ya, yang dituduh memfitnah Nah, kalau dia Pak Luhut. kan akhirnya bebas di pengadilan ya. Iya, dan sampai dengan di pengadilan pun mereka datang saja ke pengadilan, pulang ke rumah, datang lagi ke pengadilan tanpa ada penahanan oleh kejaksaan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini sudah ada contohnya begitu ya, dan sangat-sangat nggak fair lah penahanan itu. Jadi banyak yang menduga juga kemarin ini sepertinya ketawanya terlalu kenceng nih para termul. Sebentar lagi mereka akan jatuh. Ya ternyata hanya 2 hari mereka kemudian sudah kecewa begitu dan marah-marah seperti sekarang. Dari yang tertawa kencang kemudian menjadi menangis dengan kuat. Saya kira kalau kita bisa menduga bahwa ini kasus memang kalau tadi kita ngomong bisa dideponering, bisa dipenghentikan penuntutannya. Saya kira mungkin nggak sampai seperti itu, mungkin terlalu frontal gitu, atau bahkan kemudian divonis bersalah dan sebagainya. Kalau ini kan kelihatannya konstruksi hukumnya juga cukup lemah gitu. Jadi ada peluang Pak Prabowo nggak perlu cawe-cawe lagi gitu loh di proses ini. Kan bisa aja skenario yang kemudian divonis bebas seperti karena Anda tadi menyebut soal Fathia dan Haris Azhar kan gitu. Dan kemudian jaksa juga tidak mengajukan banding, ya selesailah kasus itu gitu. Dan Pak Prabowo saya kira kan ini prosesnya kalau panjang itu kan mendekati tahun-tahun politik. Dan pasti Pak Prabowo tidak ingin namanya dibawa-bawa dalam soal ini dan kemudian itu berdampak politik terhadap politik dia, performa politik dia begitu. Nah, apalagi kan memang kasus ini terkesan sangat dipaksakan sekali kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kemudian Pak Prabowo mengambil langkah, katakanlah kalau seperti kata Dr. Tifa punya andil dalam soal ini, artinya sebenarnya cawe-cawe Pak Prabowo, walaupun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena kalau ini kalau ngomongin demokrasi yang benar ya, kan ada legislatif, ada yudikatif. Nah, tapi kan kita di sini kan sekarang udah jadi satu tuh antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif udah semua jadi satu. Tapi sebenarnya terbuka peluang Pak Prabowo untuk tidak terlampau jauh campur tangan, yang itu juga sebenarnya tidak bagus dari sisi hukum, dan kedua tidak frontal berhadapan dengan Pak Jokowinya. Ya dia dengan itu nanti mungkin dibebaskan oleh hakim seperti skenario-nya pada Fathia dan Haris Azhar. Tapi yang jelas seperti yang kita sudah sebut sebelumnya, memang ini kasus ini nuansa politik, jadi tarik menariknya kemarin kan kita singgung juga ya Mbak Agi, bahwa mereka tidak ditahan oleh Polda dan diputuskan dirawat inap di RS Polri, itu pun sebenarnya itu bagian dari tarik menarik politik kan, kita udah sampaikan seperti itu ya. Iya, sangat. Dan salah satunya kemarin kita kan menayangkan pernyataan dari Hotman Paris ya. Hotman Paris ini 25 tahun menjadi pengacara bisnis Pak Prabowo. Kalau tidak ada kasus bisnis ya sepertinya tidak perlu beracara. Tapi kalau ada kasus bisnis kemudian Hotman Paris inilah yang diberi mandat. Nah ini ada unggahan lagi dari Hotman Paris. Antara lain dia mengatakan bahwa Hotman ini bukan pendukung Jokowi. Hotman netral. Tapi situasi politik ekonomi sangat merugikan rakyat. Dan dia sepertinya nyentil pendukung Rasman Jokowi Arif. atau pendukung Prabowo? Pendukung Jokowi maksudnya? Bukan pendukung Jokowi. Oke. Jadi saya ini bukan pendukung Jokowi. Hotman ini netral. Situasi politik ekonomi sangat merugikan rakyat. Jadi yang dia minta supaya Roy dan Dr. Tifa itu dibebaskan kan karena salah satunya karena itu membuat situasi ekonomi Indonesia yang sedang carut ini menjadi makin tidak menentu. Nanti soal keadilan, soal hukum itu pasti akan dipersoalkan oleh pihak luar. Iya, orang asing. investor juga nggak mau lah. Investor kalau hukum bisa dimain-mainkan semacam itu, investor juga nggak akan berani masuk. Ketika nanti mereka ada sengketa hukum, mereka udah tahu nasib mereka seperti apa kan kira-kira gitu. Yang nggak nyaman lah dengan situasi semacam itu gitu. Iya, dan dia meneruskan, walau postingan
Instagram Hotman sering ditunjukkan ajudan ke presiden, tapi Hotman tak pernah minta bantuan istana. Follower Hotman 9,6 juta yang di-follow hampir semua pejabat. Salam kepada Pigai dan teman yang mirip Pigai begitu. Nah, ini Yang mirip Pigai ya, itu ya siapa? memang Hotman, Bang Hotman ini memang sering nyentil sana nyentil. Dia juga nyentil sepertinya Rasman Arif Nasution yang mengatakan itu pengacara yang sejarah hidupnya kotor agar disuruh diam katanya begitu. Karena memang untuk kasus ini Rasman Arif juga ikut-ikut ngomong begitu. Nah, oke. Jadi di sini dia merasa bahwa kemarin yang dia minta supaya Roy Suryo dan juga Dokter Tiva itu supaya dibebaskan, dia merasa ya mungkin ada andil saya juga mengatakan seperti itu karena Iya, boleh IG lah, Hotman, klaim lah, iya boleh karena lah ya, klaim-klaim itu iya boleh ya. boleh karena IG Hotman sering ditunjukkan ajudan ke presiden katanya Ajudan yang seperti mana ya Pak itu. Prabowo ya? Hah? Mhm. Ajudan yang mana? Ya. Iya, paling dekat mungkin ya para ajudan yang selama ini kan Hotman juga kenal mereka semua itu Mas Hersu. Oke, Mbak Agi, saya kira ini menarik untuk kita ikuti terus kasusnya dan sementara saya kira ini akan sedikit meredah isu ini karena kan sekarang kendalinya ada di tangan kejaksaan ya. Apakah kejaksaan itu memutuskan untuk mempercepat proses pengadilan seperti dikatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dia menyatakan agar segera ada kepastian hukum, atau sebenarnya seperti kita tahu bahwa tarik menarik kasusnya ini, tarik menarik politiknya ini belum selesai. Kita bisa pastikan bahwa sekarang ini terjadi, ini kan yang Gogon siapa sih, Adi Darmawan dan kawan-kawan ini hanya panggung depan saja. Sebenarnya yang lebih menentukan Iya. itu panggung di belakang, saya kira ya. Jadi Iya, dan sekarang Mas Hersu pasti terjadi kegalauan yang lain lagi, yaitu karena Jokowi ini kan sebetulnya bulan Juni ini sudah berkeliling Indonesia dan sekarang bulan Juni sudah mau habis, belum juga dia start berkeliling begitu, walaupun dari sebelumnya sudah dikatakan bahwa ini undangan sudah masuk dari para tokoh di daerah, ya. dari para pejabat di daerah, pendukung Pak Jokowi di daerah sudah kangen apa dan sebagainya, ini belum start juga dan kemarin sebetulnya dengan penahanan itu maka itu akan terlihat smooth. Jokowi di daerah tuh lihat mereka yang salah sudah ditahan dan sebagainya. Kan narasinya seperti itu. Sekarang jadi berbeda. Iya, ini berat ini memang situasinya. Yang saya khawatir kalau memang betul seperti sering dikatakan oleh Dokter Tiva, ini sakitnya sakit psikologis. Ini tekanan-tekanannya cukup berat. Ini bisa membuat Pak Jokowi sakit lagi loh. Jadi Pak Jokowi calm down dulu ya, santai dulu, jangan terlampau. Nanti kalau sakit lagi lebih berantakan lagi situasinya karena sekarang saya kira PSI itu tidak ada pilihan lain ya menggantungkan sepenuhnya kepada kesaktian dari Pak Jokowi. Karena rebranding, rebranding yang kemarin dilakukan itu berantakan karena kemarin misalnya berhasil mendapatkan satu ikan kakap besar lah dari Sulawesi Tenggara dengan bergabungnya Nur Alam, mantan gubernur dari Sulawesi Tenggara, tapi kan kemudian berantakan karena KPK yang mengingatkan bahwa dia masih statusnya dia itu masih bebas bersyarat gitu, hati-hati dan sebagainya. Masih bermasalah. Bisa ya. Setiap lagi itu aktif lagi masalahnya. Jadi kita bisa pastikan saya kira situasinya akan sedikit itu, kecuali kalau kemudian para pendukungnya Pak Jokowi itu menaikkan tensi tekanannya karena melihat situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini. Oke, Mbak Agi. Kita lanjutkan dalam episode berikutnya nanti. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subun Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.